ekspektasinya itu adalah pertama perdamaiannya untuk rumah tangga saya, terus yang kedua untuk soal anaknya. Masih tetap ingin kokoh anak, hak asuh anak ada dia aja. Bismillah ya, gitu, kita ambil jalan terbaiknya aja. Oke, jadi hari ini adalah sidang pertama ya. Sidang pertama itu adalah panggilan para pihak. Setelah itu nanti mungkin kalau hakim menyarankan untuk mediasi hari ini, kami akan bermediasi. Dan fokus utama kami, prioritas utama kami adalah untuk perdamaian dan juga terhadap anak-anak punya kebebasan untuk bertemu dengan ayah. Mas, berarti pertama ketemu setelah pisah rumah, Mas? Ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk anak-anak dari yang respon sampai hari ini belum ketemu. Saya belum ketemu sama sekali dengan anak-anak. Bismillah, saya sangat berharap sekali gitu dari hati saya, Allah bisa ketemu anak-anak dari rumah. Masih ada harapan buat damai nggak sih Mas Ijab? Harapan saya sangat besar sekali untuk hal itu ya. Harapan saya sangat besar sekali untuk bisa berdamai dalam bentuk apapun ya. Berdamai, kita bisa kembali lagi mengurus anak-anak bersama. Oke. Ya, Mas Ijab, Mas. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi. Ya. Tolong lagi. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Dan nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anaknya. Walaupun tidak tiga-tiganya, namun salah satu tadi juga sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Echa sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Ini tuh. Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya. Intinya dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Tapi gugatan cerai itu tetap berjalan. Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eza sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya, gitu ya, kesungguh-sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Jadi kita tidak bisa mendahului hakim untuk hal ini. Dia selanjutnya nanti masuk ke proses persidangan. Jadi sudah selesai. Mas Eza mungkin emosional sekali Mas. Maaf. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya gak ketemu, saya baru ketemu. Baru ketemu anak saya tadi. Saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Saya tetap mencintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Dan gak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah tadi saya udah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka, bisa udah bahagia. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini. Hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat anak-anak saya.
terserah kalian di luar sana ada yang mau bicara apapun gitu. Jangan hina istri saya, saya mohon, dan jawab, jangan bawa almarhumah ibu saya, udah itu aja. Dan saya kondisinya tidur tadi. Jadi saya cuma bisa ngeliatin wajahnya. Saya perhatiin wajahnya. Walaupun hanya sebentar, lumayan kan. Saya tahu kok istri saya hafal betul. Dia mungkin bisa bilang terima kasih untuk selama 7 tahun. Itu dari luarnya saja, tapi dari dalamnya saya yakin berbeda. Semuanya berbeda. Mungkin mediasi yang sebagian berhasil itu termasuk bisa bertemu dengan anak-anak juga. Ya itu kalau itu kan masalah bertemu dengan anak-anak kan pastinya tidak ada batasan ya. Walaupun nanti sudah ada putusan atau tidak, ya proses ini pun harus bisa ketemu. Jadi masalah yang tadi berhasil sebagian itu, nanti itu kan bersifat private. Intinya bersyukurnya hari ini Mas Yeza bisa bertemu dengan salah satu anaknya dan juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk ketemu sama anak-anak. Walaupun nanti hasilnya kami tidak tahu, walaupun nanti adanya mantan istri, ada mantan suami, tapi untuk mantan anak itu tidak ada. Jadi kami apresiasi, terima kasih untuk diberikan akses luas-luasnya, dan memang itu memang suatu kewajiban, dan keluarganya juga sangat baik sekali. Tadi juga sudah bilang bahwa oh ya itu kami dari awal boleh untuk ketemu, tidak ada batasan apapun. Saya tidak mau membuat statement yang bagaimana. Saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi saya sangat menghargai istri saya sangat menghargai keluarganya. Keluarga dia adalah keluarga saya. Mau sampai kapanpun itu, dan apapun itu nanti jawabannya mungkin di bulan depan ya. Kami hargai, mungkin itu Mbak Eca butuh waktu, Ya. butuh space, ya kami berikan ruang. Oh, Gitu. sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Tapi setelah ini masih pisah rumah atau Seperti yang Mas Raka bilang, Domisili masih di sini. ya Eca juga dia butuh ruang dan waktu juga untuk sendiri. Sekali lagi, dia mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dari dalam saya tahu betul. Saya tahu. Domisilinya masih di sini, tapi untuk itu kami berikan space dulu, dan Mbak Eca juga mungkin bukan kami berikan, yang Mbak Eca itu butuh space. Ini bloggingnya berarti. kalau untuk pertemuannya mungkin di luar jam sidang besok mungkin ada biasa masih bisa. Pasti nanti apakah tadi sudah bilang kalau video call boleh kapanpun. Terus juga kalau bertemu memang cocok waktunya itu boleh juga bertemu. Pas di mana ketemuannya sama-sama boleh, nggak ada halangan. Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Istri saya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga, sekali lagi tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun, tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni karena komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi ya alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu ya, Tadi sempat diurusan mungkin sama keluarga, mungkin ada sesuatu yang disampaikan atau apa? Tidak ada kata lain yang saya sampaikan selain mau bagaimanapun mereka itu adalah kakak-kakak saya. Jadi tetap memang Yang saya sampaikan itu adalah saya minta maaf. Sebagai seorang adik saya minta maaf. Pasti
ya kesepakatan kan mas, karena kan prosesnya masih tahap pertama, jadi kan proses ini masih panjang. Apakah nanti di tengah-tengah, mungkin di akhir, ini kan juga masih baik subro ya, belum yang apa, walaupun ada putusan bisa, ya namanya hati bisa dibolak-balik lah. Jadi walaupun berproses tetap jalan, tapi keputusan akhirnya seperti apa kami belum tahu dan kami nggak mau mendahului. Jadi ada mediasi di luar. Mediasi di luar ya, kami komunikasi dengan kuasa hukumnya, dengan juga keluarga baik. Mungkin kalau memang ada yang bisa hal-hal dibicarakan di luar dari pengadilan, ya kami bisa baca. Kalau saya nggak bisa jelasin apa-apa di saat saya ketemu anak-anak, mereka segalanya buat saya. Saya ketemu Aksy tadi, sampai di saat mau pulang dari dia bangun dari tidurnya, dia lihat saya lihat dia. Apa ya, ikatan batin antara anak dan seorang ayah pasti kuat sekali. Dan saya sempat video call kan anak saya yang nomor 2, dia lagi sakit, dia tipes. Tolong semuanya, tolong bantu doa ya. Gimana perasaan saya dalam kondisi seperti ini? Melihat anak saya di rumah sakit. Tipes. Saya nggak tahu udah berapa hari, karena tadi saya nggak bisa bicara banyak. Karena saya fokus untuk mengalihkan pembicaraan supaya dia nggak mikirin sakitnya. Ya, saya mohon doanya untuk teman-teman semua sekali lagi. Saya mohon doa ya. Sekali lagi, saya benar tulus dari hati saya. Saya sebagai manusia jauh dari kata sempurna. Salah saya banyak, iya. Dosa saya banyak, iya. Harapan saya banyak sekali, mimpi saya besar sekali. Jadi saya mohon, tolong teman-teman semua di luar sana, tolong doakan kami, kita, anak saya. Anak-anaknya kan masih di bawah umur ya, jadi kita mengikuti aturan Perpa aja dan Kompilasi Hukum Islam. Tapi untuk masalah parenting, masalah juga mengasuh, itu berdua. Mungkin hanya tempatnya saja, tapi untuk parenting saling komunikasi itu nggak ada di mana-mana. Sudah dibuka sekarang, sudah terbuka yang jelas. Tadi kita juga udah bahas, intinya adalah kita sebagai orang tua tetap, saya sebagai seorang ayah, istri saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur kita semua gitu, supaya tetap masih ada. Jadi itu yang akan kita lakukan dulu. Pasti ada, jelas iyalah, nggak mungkin nggak ya gitu, jelas ya. Saya nggak bisa terus. Mana tadi? Kapan ya nanti kita cari waktu yang cocok ya, karena kan Mas Eza juga ada pekerjaan, Mbak Eza juga punya kesibukan. Nanti kalau ada waktunya yang cocok ya pasti akan datang. Ya. Dalam waktu dekat. Sebelumnya Kak kamu mungkin ngejelasin ke anak kemana ayahnya itu sebenarnya. Masih kecil ya. Nicole tadi hanya via video call, oke? Nicole via video call, dia daddy gitu, si say daddy gitu, terus dia sambil main. Saya rindu sekali kata-kata yang keluar dari mulut mungilnya itu. Kan terutama itu anak perasaan banget, kasihan tuh, sakit, kasihan. Prioritas tiga anaknya ya, tiga Nicole, Aksy, Kan, semua punya perlakuan yang sama. 3 anaknya, Nicole, Aksy, sama Kan.
Kalau Akse kan tadi bisa ketemu ya gitu. Cuma 2 anak di call dan kan kita aja via video call. Agenda selanjutnya tanggal 20 nanti 20 Oktober hari Senin. 20 sorry. 20 ini kita dikasih waktu 1 bulan untuk bermediasi dulu. Masih mediasinya ya berproses lah. Nggak, masih ada waktu. Terima kasih Mas Ejo.